Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu, hari ini tanggal 11 September 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pelihara kita hari demi hari sampai waktu ini hari Minggu. Minggu lalu kita beribadah kepada Tuhan. Begitu cepat waktu seminggu. Dan saat ini juga hari Minggu, harinya Tuhan. Selama seminggu Tuhan sudah pelihara kita dari hari Senin sampai Minggu hari ini. Pada waktunya kita semua berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kita bersorak-sorai, bersuka cita datang kepada Tuhan. Karena perintah Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Dalam Keluaran 23-25 dikatakan harus beribadah kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati roti makanan kita, minuman kita dipelihara, dijauhkan dari segala penyakit. Senantiasa kita di dalam pemeliharaan yang sempurna dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan sendiri berfirman di dalam Mazmur pasal 100, saudara. Saya mau bacakan, saudara, supaya Bapak Ibu tahu bahwa kita hari Minggu, harinya Tuhan, harus mau beribadah kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Saya mau baca nih, Mazmur 100 pasal 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punyanya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, haleluya. Mari, kita adalah yang diciptakan Tuhan. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita. Di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kita menjadi pelaku firman. Ini perintah Tuhan. Apakah kita melakukannya atau tidak? Karena firman Tuhan katakan seperti contoh, saudara, ya. Keselamatan, kunci keselamatan itu karena taat melakukannya. Ini contoh konkret, saudara. Nabi Nuh itu masuk ke dalam batra, sekeluarga diselamatkan karena Nuh dan istri anak-anaknya semua taat melakukan firman Tuhan. Dan nomor satu, Nuh sebagai imam, kepala rumah tangga, menjadi contoh teladan keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang berhasil, ya, yang masuk di dalam batra. Coba saya membaca Kejadian pasal 6 ayat 22 dan Kejadian pasal 7 ayat 1 dan ayat 7. Saya mau baca Kejadian pasal 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan ini. Amin. Nuh punya pribadi komit dengan Tuhan, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, sehingga hidup menyenangkan hati Tuhan. Pasal 7 ayat 1. Langsung firman Tuhan kepada Nuh. Begitu Nuh di ayat 22 pasal 6, ya. Pasal 6 ayat 22, dia melakukan seluruh perintah Tuhan. Respon Tuhan di pasal 7 ayat 1. Lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Coba ini, Tuhan sendiri yang menilai. Maka kita tidak bisa mungkiri atau kita tidak bisa elak, saudara, ya, mengelak atau menjauh atau bersembunyi atau membohongi Tuhan. Tidak bisa, karena Tuhan tahu persis. Kita tidak bisa membohongi Tuhan, tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan tahu persis. Dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, melihat orang baik dan orang jahat. Ya, oleh karena itu mari kita sebagai anak Tuhan yang baik lakukan perintah Tuhan. Dan ternyata Nuh layak masuk ke dalam batra karena dia sudah taat, menyenangkan hati Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-7, masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Sekeluarga diselamatkan, ada 8, saudara. Suami istri Nuh dan istrinya, termasuk dengan 3 anaknya, ya, termasuk 3 mantunya, ada 8 masuk di dalam batra. Diselamatkan karena apa? Karena Nuh taat menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu firman Tuhan pagi ini di hari Minggu ini, yaitu dengan renungan tema
meneliti, dan melakukannya serta mengajar. Amin. Haleluya. Nanti kita baca. Ada di Esra pasal 7 ayat 1 sampai 28. Sehingga demikian kita makin mengerti saudara akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak harus kita kerjakan. Yaitu dosa harus kita benci, tapi cinta Tuhan Yesus. Cintakan firman Tuhan. Meneliti, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya serta mengajar. Karena itu perintah Tuhan. Mari saya mau menyanyikan sebuah pujian. Mataku tertuju kepadamu Tuhan, sebab hari ini adalah hari Minggu. Mari semua fokus kepada Tuhan. Encounter with Jesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, kuserahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hidupku, amin, haleluya, kuserahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, aku mau mengikuti Bapa, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, kuserahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya. Sucikan mata kami Bapa, hati kami, pikiran kami. Sebentar kami mau membaca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan. Kami mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ampuni
dosa kami Bapa, segala salah kami ampun. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Bapa kami, sebentar layakan kami membaca firman-Mu, dan Kau berkati ibadah kami. Setiap kami anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah, semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkat kasih karunia Tuhan menyertai kami semua Bapa. Kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Kami hamba-Mu anakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari semua berbondong-bondong datang kepada Yesus Kristus, Bapa Juru Selamat kita. Dan sesuai dengan firman Tuhan, mari kita mau meneliti, melakukannya, serta mengajar. Itu perintah Tuhan. Kita membaca kitab Esra pasal 7 ayat 1-28. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Haitub bin Amaria bin Arsaria bin Merayot bin Seraya bin Usi dan bin Buki bin Abisua bin Penahas bin Elasar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diinginnya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tinggal di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli Taurat itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit. Dan selanjutnya, maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan sesama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak domba dengan korban sajiannya dan korban curannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kami perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikan itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayaran yang menjadi tanggunganmu itu, boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta,
telah mengeluarkan perintah kepada semua bendara di daerah seberang sungai Efrat begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan sesama. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta alam harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan sesama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah yang moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyenangkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ayat 28a dan b yang terakhir. Dan membuat aku diserangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang dengan bersama-sama dengan aku. Amin. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Yang penting mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mau taat, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan layak kepada Tuhan. Amin. Mari kita lihat di sini firman Tuhan katakan dengan tema yaitu meneliti dan melakukannya serta mengajar. Amin. Itu tertulis di dalam ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Kedua, melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin. Ada 3 poin yang dilakukan oleh Esra, yaitu yang pertama, dia meneliti firman Tuhan. Seperti pagi ini kita datang ke rumah Tuhan, Bapak Ibu mendengarkan hamba-hamba Tuhan membaca dan meneliti firman Tuhan. Ini ajaran sesat atau tidak sesat? Saya sesuai firman Tuhan kemarin saya katakan waspadalah, ya, jangan sampai kena ajaran sesat. Itu artinya meneliti. Meneliti artinya sungguh-sungguh kita dengan tekun baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, banyak dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang urapi Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang kurang mengerti, bingung, boleh tanya kepada Bapak Gembala atau hamba Tuhan atau kepada saya, silakan. Jadi yang penting di sini mari sebagai bukti kita cinta Tuhan, kita mau meneliti firman Tuhan, dan kedua melakukannya firman Tuhan. Sudah saya katakan tadi, Nabi Nuh keluarganya diselamatkan masuk ke dalam Batra. Karena saya percaya dia meneliti firman Tuhan, taat melakukan seluruh perintah Tuhan, dan ketiga dia mengajar, saudara. Dia memberikan firman Tuhan kepada waktu bangsa-bangsa waktu itu, saudara, ya. Dari Nuh itu kan diciptakan Tuhan dari Adam dan Hawa, dan mereka disarankan untuk bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mengajar Nuh itu. Tetapi banyak orang keras kepala, seperti saya sendiri. Pagi ini, hari Minggu, termasuk nanti saya khotbah juga di gereja, saudara. Mengajar firman Tuhan. Dengan tema saya memberikan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah. Berarti itu mengajar. Firman Allah, amanat agung dari Yesus. Pergilah, beritakan firman Tuhan, saudara. Jadikan semua bangsamu jadi, karena itu berarti mengajar. Untuk menjadi murid Tuhan. Mari, Bapak, Ibu, suami, istri, anak semua. Mari kita ikutin ajaran firman Tuhan. Dan kepada teman saudara, ajar mereka supaya semuanya taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kekristenan kita menjadi sia-sia. Keselamatan terjadi karena menjadi pelaku firman Tuhan. Kata dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Kalau kita tidak melakukan, berarti kita membohongi, menipu diri sendiri. Kita orang Kristen, tapi ternyata tidak menjadi pelaku firman. Maunya Tuhan, dan ini Esra nih.
Ezra mengerti firman Tuhan dan melakukannya dan mengajar seperti saya melakukan firman Tuhan. Saya melakukannya, bertaubat, saudara. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam kedamaian, tidak boleh dendam, dengki, benci. Semua apa firman Tuhan, lakukannya. Beribadah kepada Tuhan, saya beribadah, nanti saya melayani firman Tuhan. Setiap kita mari, kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi masuk di dalam rencana Tuhan. Jangan sampai di Matius 7:21, saudara. Berbunyi demikian. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini amin. Jadi orang bisa masuk di dalam kerajaan surga kalau dia melakukannya kehendak Bapa di surga. Apa itu kehendak Bapa? Itu firman Tuhan. Mari oleh karena itu, kita mau teliti firman Tuhan, apa ajaran palsu atau tidak. Yaitu sederhana saja. Apakah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat Bapa kita? Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Bapa kita, Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang benar, sesuai dengan firman Tuhan yang saya ajarkan. Karena ajar itu bukan dari saya, itu firman Tuhan yang saya sampaikan. Tertulis di dalam 1 Yohanes 5:20, Dia adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan mendapatkan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, mari biar Bapak Ibu semua lakukan firman Tuhan. Kita mau meneliti firman Tuhan dengan tekun sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu. Serahkan hidup kita total kepada Yesus. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, kita mau ikuti, melakukannya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus, yaitu melakukan perintah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Hari Minggu, harinya Tuhan, selamat hari Minggu. Dan mari kita menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan, berkenan di hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.